Sulam atau Susur Lebih Mendalam adalah seri liputan yang mengangkat berbagai permasalahan dengan perspektif khas era.id. Kali ini, kami coba mengangkat tentang persoalan sampah plastik. Kita akan cari tahu seberapa buruknya sebenarnya persoalan sampah plastik untuk dunia ini, terutama di negeri ini. Kita juga akan cari tahu apakah kita bisa hidup berdampingan dengan sampah plastik. Karena kami yakin kita tidak bisa melepas dari kebiasaan menggunakan plastik untuk kehidupan sehari-hari. Saya Moksa Hotasoid, selamat menyaksikan. Polusi sampah plastik di Indonesia adalah persoalan serius. Berbagai studi menunjukkan betapa eratnya keterkaitan Indonesia dengan berbagai masalah lingkungan yang bersumber dari polusi sampah plastik. Data World Watch Institute di tahun 2018 mencatat jumlah rata-rata produksi sampah plastik di seluruh dunia setiap tahunnya mencapai 300 juta ton. Celakanya, dari jumlah yang diproduksi itu, hanya sebagian kecil yang dapat didaur ulang. Sisanya terakhir di tempat pembuangan terakhir dan terbuang ke lautan. Dengan tren urbanisasi, produksi, serta konsumsi yang terjadi hari ini, World Economic Forum dan Ellen MacArthur Foundation bahkan memprediksi pada tahun 2020 jumlah sampah plastik di lautan akan melebihi banyaknya jumlah ikan. Di Indonesia, persoalan sampah plastik tak hanya mencemari daratan, tapi juga merusak kehidupan di lautan. Menurut studi Jenna Jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, yang dilakukan pada tahun 2015, Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik setelah Tiongkok. Berbagai data di atas menunjukkan krusialnya masalah pengelolaan sampah plastik bagi Indonesia, bahkan dunia. Kebijakan berorientasi pelestarian lingkungan harus segera dibuat. Peraturan-peraturan yang mampu membatasi penggunaan dan produksi plastik harus segera dilaksanakan. Dan yang terpenting, kesadaran akan bahaya sampah plastik terhadap lingkungan harus mulai ditumbuhkan di kepala setiap orang. Tahukah kalian, dalam hal minat baca, negara kita ternyata peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Pasti kalian mikir kalau alasannya itu karena buku itu ngebosenin dibanding nge-scroll FYP. Apakah ini benar? Tapi ternyata kalian salah, karena inilah alasan sebenarnya orang Indonesia malas baca buku. Siap-siap terkejut karena nyatanya masalah besar itu bernama jumlah buku kita. Nyatanya, dengan penduduk sebanyak ini, total buku yang ada sekarang itu cuma segini. Dan angka ini tuh sangat kecil, udah kayak uang jajan kita pas pandemi. Karena simpelnya, bayangin ini tuh ibarat satu buku yang dibaca ditungguin sama 11 orang. Dan ini beda kayak makanan yang tinggal dibagi, buku tentunya nggak bisa dipotong-potong. Itu pun belum ditambah sebaran buku yang banyaknya terpusat di Pulau Jawa. Padahal kalau kata organisasi yang satu ini, setiap orang itu minimal harus baca 3 buku tiap tahunnya. Dan coba kalian inget-inget sendiri, udah baca berapa banyak buku di tahun ini? Tapi faktanya, kalau lagi ada diskon besar-besaran, peminat buku di kita emang banyak banget. Bahkan bakal butuh 33 stadion GBK buat nampung pengunjungnya doang. Tapi tunggu dulu, sayangnya itu cuma berlaku di kota besar. Kalau lihat contohnya, di tempat ini, anak-anak di sini harus sampai nempuh puluhan kilometer buat ke perpustakaan umum terdekat. Yang penyebabnya adalah buku-buku yang ada di SD mereka, kebanyakan itu adalah buku dari bantuan pemerintah yang dari tahun 90-an. Ya, dari 30 tahun lalu. Ibaratnya siswa yang dulunya baca buku di sini tuh udah sampai lulus, dapat pacar, putus, dapat pacar lagi, nyari kerja, reunian, nikah, punya anak, dan anak yang masih baca buku yang persis sama. Sungguh sangat miris. Apalagi kalau kita dibandingin sama negara lain yang bisa baca rata-rata 15-30 buku tiap tahunnya.
Atau bahkan kayak negara ini di mana baca udah jadi tradisi sampai ada istilah buat orang yang baca buku sambil berdiri. Males baca buku sekilas kedengaran jadi masalah yang kita semua udah tahu. Tapi nyatanya seperti yang kita bahas barusan, penyebabnya lebih dari sekedar males, apalagi kalau bukunya masih belum banyak tersedia. Padahal lewat bukulah kita bisa menjelajah dunia sihir yang tersembunyi, mengungkap misteri terbesar alam semesta, ngendap-ngendap buat nyari tahu siapa pelakunya, dan nyoba nelusurin perjalanan panjang nenek moyang kita. Dan seperti biasa, terima kasih.